adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana, udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, soal berikutnya. Ini kita mengerjakan soal statistika, terutama soal rata-rata nilai. Di sini ketahui kalau rata-rata nilai ujian matematika 29 siswa itu 80. Berarti rata-ratanya 80 dari 29 siswa. Lalu berikutnya, jika ada seorang siswa pindahan bernama Budi. Nah, Budi ini bergabung. Rata-rata kelasnya jadi 81. Nah, di sini kasus ketiga, jika nilai Budi digabungkan dengan 4 siswa, berarti nilai Budi sama 4 siswa itu digabungin, maka rata-ratanya jadi 80. Yang ditanya itu adalah rata-rata nilai Budi dan keempat siswa. Yang ditanya adalah rata-rata nilai Budi dan keempat siswa. Oh, di sini maksudnya bukan nilai Budi sama 4 siswa itu digabung rata-rata segini ya. Maksudnya itu adalah 4 siswa memiliki rata-rata 80. Gitu. Bukan digabung. Kalau digabungkan berarti yang ditanyain. Rata-rata Budi sama 4 siswa ini kalau digabung berapa rata-ratanya gitu. Nah, jadi cara menjawabnya simpelnya, kita tahu kalau misalnya sebuah rata-rata itu kan rumusnya adalah total keseluruhan nilai dibagi sama banyaknya nilai atau banyaknya populasi atau sampelnya ada berapa atau populasi. Seperti itu. Konsepnya kan sederhana gini, untuk mencari nilai rata-rata. Nah, yang pertama, kita kasus yang pertama dulu nih. Kasus pertama apa? 29 siswa dan 80 rata-ratanya. Jadi, X ini berarti 80. Sama dengan total nilai berapa? Ini yang kita cari. Anggaplah A. Dibagi, sampelnya ada berapa? 29 siswa. Nah, maka di sini total nilainya adalah 2320. Ini yang pertama. Yang kedua, ini ada siswa pindahan bernama Budi. Rata kelasnya menjadi 81. Jadi berubah nih ketika ada Budi, rata-ratanya jadi 81. Maka gimana cara menghitung total nilainya? Itu tentunya 29 siswa total nilainya ditambah sama total nilai Budi. Ini akan kita cari. Dibagi sama berapa? Dibagi sama 29 ditambah 1 tentunya. Atau 30 di sini nanti. Berarti 81 sama dengan A-nya berapa? A-nya kita masukin aja langsung. 2320. B-nya berapa? B-nya kita cari. Yaitu nilai si Budi. Gitu. Nah, maka nanti di sini jadi 81 kali 30. Yaitu 2430. Ini 2320-nya langsung ke sini jadi dikurang. Maka sama dengan B. Maka B nanti sama dengan 110. Berarti nilai Budi itu 110. Gitu. Nah, kasus ketiga, ketika nilai Budi digabungkan dengan 4 siswa yang memiliki rata-rata 80. Jadi, kita fokusnya ke 4 siswa yang rata-ratanya 80. Total nilainya berapa nih kalau 4 siswa? Jika 80 sama dengan, anggaplah 4 siswa itu C, dibagi sama 4. Maka C itu total nilainya adalah 320. Ya udah, ini yang kita cari nih, berapa nilai rata-rata dari Budi dan keempat siswa? Rata-ratanya berapa? Berarti yang kita cari di sini. Gitu. Nah, total nilainya berapa? Total nilainya adalah nilai nilai Budi dengan total nilai si 4 siswa, yaitu C. Pernya berapa? Pernya itu adalah Budi 1 orang ditambah 4 orang siswa. Maka di sini nanti adalah 320 per 5. Ini tambah 110 ya. Gitu. Maka di sini rata-ratanya adalah 86. Ini jawabannya. Option yang D. Soal berikutnya. Ini tentang barisan dan deret geometri tak hingga. Di sini ditanya, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter. Setiap kali memantul, bola mencapai ketinggian 2/3 dari ketinggian sebelumnya. Yang ditanya adalah
total panjang lintasan yang ditempuh bola sampai berhenti itu berapa. Nah, imajinasikan bola itu kan seperti ini, jatuh. Nah, ketika jatuh menyentuh lantai, dia tuh pasti memantul. Anggaplah memantul segini. Gitu. Jadi dia ke bawah, terus dia ke atas lagi. Gitu. Terus dia ke bawah, udah pasti dia mantul lagi segini. Gitu. Ini ke atas. Seperti itu. Nah, yang tanya adalah panjang lintasannya. Gitu. Pakai menggunakan rumus deret geometri tak hingga. Pakai geometri tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga itu apa? Jadi gini. Deret geometri tak hingga itu sama dengan A dibagi 1 dikurang rasio. Ini. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati ya. Yang pertama itu kita harus membreakdown lintasan ke bawah dan lintasan ke atas. Jangan hanya salah satu aja. Yang pertama itu lintasan ke bawah dulu nih. Nah, cara menghitung lintasan ke bawah itu sesimpel pakai rumus ini aja. Maka S tak hingganya itu berapa? S tak hingga sama dengan A-nya berapa? A-nya kan dari ketinggian berapa nih? 15. Berarti 15 meter. Per 1 dikurang, rasio itu adalah ini. 2/3. Nah, ini cara ngitung gimana? Ini disamain dulu penyebutnya ya. Jadi 15 per 3/3 dikurang 2/3. Maka S tak hingganya itu adalah 15 per 1/3. Maka S tak hingganya itu adalah 45 meter. Nah, 45 meter ini adalah lintasan ke bawah doang. Nah, selanjutnya kita menghitung ke lintasan yang ke atas nih. Setelah dia nyentuh ke tanah. Seperti itu. Ya kan? Nah, untuk mencari lintasan yang ke atas, maka rasionya itu gimana? Rasionya itu nanti akan sedikit berubah. Bukan rasio, sorry. A-nya itu sedikit berubah. Gitu. Nah, cara berubahnya gimana? Ya, hitung aja dari misalnya A dikali sama rasio awalnya. Gitu. A-nya kan 15, berarti 15 dikali 2/3. Ya kan nanti ini jawabannya adalah 10 meter. Nah, maka untuk lintasan ke atas itu dia A-nya itu 10 meter. Gitu. Ini A-nya nih. Pakai yang 10 meter, bukan yang 15 lagi. Maka 1/2/3. Pakai cara yang sama, maka 10 per 1/3. Maka S hingganya itu adalah 30 meter. Nah, yang ini sama yang ini digabung. Maka totalnya itu berapa? 45 ditambah 30. Maka jawabannya adalah 75 meter. Option yang C. Soal berikutnya. Ini tentang transformasi geometri. Mungkin kalian baca dulu soalnya, lalu kita jawab. Di pause dulu. Nah, kalau sudah baca, langsung kita kerjakan bersama-sama. Di sini titik A dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan jarum jam. Pusatnya itu 1,3. Ada pusatnya nih ya. Rotasi. Yang pertama itu rotasi. Yang kedua, bayangan itu kemudian direfleksikan. Direfleksi dengan garis segini. Maka yang ditanya adalah koordinat bayangan akhir. Ini transformasi geometri digabung. Yang pertama dirotasi, yang kedua itu adalah direfleksi. Jadi kita jawab dulu yang pertama, yaitu dirotasi dulu. Nah, kasusnya gimana? Rotasinya itu di titik A 2,10, ini sebagai X, ini sebagai Y. Rotasi 90 derajat. Itu berlawanan jarum jam. Pusat rotasinya ada nih 1,3. Ini sebagai A, ini sebagai B. Itu dulu.
Nah, cara mencarinya dengan rotasi berlawanan dari jam 90 derajat itu gimana bayangannya? Ini kita pakai rumus matriksnya ya, yaitu cos 90 derajat dikali min sin 90 derajat. Lalu di sini sin 90 derajat, di sini cos 90 derajat. Lalu dikalikan matriks X dikurang A, Y dikurang B. Karena ini pusat rotasinya itu adalah A, B. Ditambah A, B. Ini. Nah, selanjutnya kita masukin aja angka-angkanya. Cos 90 derajat 0, min 90 derajat itu adalah min 1, 90 derajat itu adalah sinnya itu 1, cos 90 derajat 0. Dikali matriks X min A, langsung kita masukin. 2 dikurang 1, Y kurang B, Y-nya itu 10, B-nya itu 3. Ditambah A-nya berapa? 1, sama B-nya 3. Nah, ini kita langsung hitung saja. Tapi sebelum hitung, kita hitung dulu yang ini. Ini 1, ini 7. Oke. Plus 1, 3. Nah, ini dikali matriks yang ini. Nah, perkalian matriksnya gimana? 0 dikalikan 1. Lalu min 1 kali 7. Berarti di sini 0 kali 7. Lalu dikurang 1. Sorry. 0 dikali 1 dikurang 1 dikali 7. Salah saya tadi. Nah, yang bawah gimana? 1 dikali 1, lalu tambah 0 dikali 7. Berarti yang bawah itu 1 kali 1 ditambah 0 kali 7. Nah, ini berapa? Hitung aja. Ini jadi min 7, yang bawah itu jadi 1. Ini 1, ini 3. Jadi, bayangannya, aksennya itu berapa? Min 7 tambah 1. Min 6. 1 tambah 3, 4. Maka bayangannya jadi, X aksennya itu min 6, Y aksennya itu 4. Ini baru hasil bayangan yang pertama. Gitu. Hasil bayangan yang kedua, itu kan kita dilanjutkan dengan direfleksi ya. Refleksikan sejauh Y sebenarnya min X. Nah, refleksi Y sebenarnya min X itu gimana? Ini saya pakai cara matriks aja ya. Maka nanti hasil bayangan yang kedua, itu matriksnya itu, rumus matriksnya adalah min 1 kali 0. Sorry. 0 dikali min 1 kali 0. Di sini kali nih. Ya kan, dikalikan sama tadi X aksen, Y aksen. Itu berapa? Nah, langsung aja kita masukin. Ini berarti kan tadi min 6 sama 4 ya. Gitu. Nah, maka nanti hasil bayangan yang keduanya itu berapa? 0 dikali min 6 kan 0. Min 1 kali 4, min 4. Lalu yang bawah, min 1 kali min 6. Itu kan 6. 0 kali 4, 0. Berarti 6. Maka nanti hasil bayangannya itu adalah ini. Atau cara cepatnya nih, kalau misalnya pakai panah doang, maka bayangannya refleksi terhadap garis Y sama min X, itu nanti hasilnya itu adalah gini teman-teman. Min Y aksen, min X aksen. Ini cepatnya buat refleksi Y sama dengan min X. Maka jawabannya adalah A aksen itu adalah min 4,6. Min 4,6. Cari opsi yang mana yang benar ya. Oh, ternyata opsi yang D. Soal berikutnya, ini tentang sebuah pernyataan, teman-teman. Jawaban pilihannya.
Jadi di sini diketahui ada bangun datar gabungan, persegi panjang dan setengah lingkaran. Persegi panjang ABCD. A, B, C, D. Dan setengah lingkaran berimpit pada sisi C. Nih, tadi sekarang kayak gini. Apakah luas bangun ini luasnya itu lebih dari 100 cm persegi? Ini yang kita mau ketahui. Pembuktiannya gimana? Ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama, itu keliling persegi panjang ABCD adalah 36. Tahu untuk mencari keliling persegi itu apa? Keliling persegi itu adalah 2 dikali panjang tambah lebarnya. Hanya ini aja yang kita ketahui. Dengan kelilingnya itu 36. Tapi apakah kita tahu panjang dan lebarnya? Dipertanyakan. Maka nggak jelas clue yang buat pernyataan pertama. Kita ke pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua, panjang sisi AD itu 8. Dan diameter setengah lingkaran yang ini itu 10. Dah, apakah kita bisa mencari kedua luas ini? Kita ke luas persegi panjangnya dulu. Luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Panjangnya lebar. Panjangnya kan ada nih 10. Lebarnya kan ada 8. Berarti jelas dong 80 cm persegi. Nah, yang kedua itu kan kita mencari yang namanya luas tengah lingkarannya. Cara mencari luas tengah lingkaran apa? Setengah dikali pi dikali R pangkat 2. Luas tengah lingkaran. Anggaplah pi kita pakai 22/7 aja. R-nya berapa di sini? R-nya kan tadi jari-jari ya. Sedangkan 10 ini adalah diameter. Ini diameter. Maka jari-jari berapa? Ya udah berikan jari-jari dari sini ke sini. Gitu. Setengahnya aja berarti 5. Jadi jari-jari itu ada 5 pangkat 2. Dicoret jadi 11 nih 1. Jadinya kan 11 kali 25/7. Maka nanti luasnya itu berapa? Luasnya itu ketemulah angkanya nih. Angkanya adalah 39,2. Nah, digabunglah antara luas persegi panjang dengan luas lingkaran. Luas total 80 ditambah 39,2. Jawabannya berapa? Jawabannya itu adalah, intinya kalau saya hitung itu totalnya itu adalah lebih dari 100 cm. Udah pasti kan 80 tambah 20 aja itu udah 100. Apalagi tambah 39 itu udah lebih dari 100 cm. Berarti pernyataan kedua itu cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Pernyataan satu doang nggak cukup. Berarti opsi yang mana yang paling tepat? Opsi yang B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 saja nggak cukup. 2 pernyataan sama-sama cukup, tapi pernyataan 1 aja nggak cukup, berarti ini salah. Ini apalagi ini salah, karena pernyataan 2 saja cukup. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab ini enggak, karena pernyataan 1 itu nggak cukup, ini juga enggak. Itu yang B, yang paling benar. Soal berikutnya, ini tentang persamaan kuadrat. Untuk mencari nilai akar-akar X1, X2-nya itu gimana. Ya kan, ada persamaan kuadrat X pangkat 2 min 8X plus 6 sama dengan 0. Yang ditanya itu adalah ini, nilai dari 1 X1 tambah 1 X2. Ya. Nah, ini kita anggap A, ini kita anggap B, ini kita anggap C.
Ini A, B, C. Ya. Untuk mencari yang namanya jumlah akarnya X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Kalau untuk mencari hasil kali akar-akar itu adalah C per A. Nah, ini yang perlu diingat. Karena ini sudah ada A, B, C, dan kita tahu jumlah dan perkalian akarnya, itu gimana? Kita masukin aja langsung. Jadi ini min 8 per 2. Jawabannya adalah 4. Untuk hasil kali akarnya gimana? X1, X2-nya. Itu adalah C per A, berarti 6 per 2. Jawabannya adalah 3. Ya. Nah, yang ditanya kan nilai dari ini kan. Nah, ini cara mudahnya itu adalah kita harus samain dulu penyebutnya. Sama-sama berapa? Sama-sama kali X1 kali X2. Nah, ini mudahnya itu kali ini aja. Kali silang lah bahasanya. Jadi nanti X2 ditambah X1. X2, X1 itu kan sama aja, dia sifat dari penjumlahannya. Sama aja gitu kan bahasanya. Ini kan sama aja. Ya udah, jadi ini kan hasil jumlah 4. Ini kan hasil kali akar 3. Ya udah, berarti masuk 4 per 3. Ya udah, ini jawabannya. Option yang D. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.